Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Natal. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah Natal. Dan sebelum kita beribadah Natal, mari kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama tepuk Krismas. Gerakannya perhatikan di depan ya. Tepuk Krismas. Yesus lahir di hatiku, di hatimu. Lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Oke, bila perlu ada kakak dan ada mama kasih senyum ya. Sekali lagi, tepuk Krismas. Yesus lahir di hatiku, di hatimu. Wow, Tuhan Yesus telah lahir di dalam hati kita. Adik-adik, mari kita semuanya mengambil sikap yang baik, yang sopan di hadapan Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian, selamat datang. Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan doa syukur kita karena kita akan beribadah dan menyerahkan ibadah ini di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah Natal ini boleh menjadi berkat buat kami dan sukacita Natal di tahun ini, dan kami boleh merayakan bersama keluarga kami di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik kita akan sama-sama masih tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan pujian Hai Dunia Gembiralah. Semuanya tepuk tangan memuji Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi berkat buat kita semuanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Saya percaya sepanjang minggu mungkin adik-adik ada yang berbohong, ada yang mencuri mungkin punya mama ya tanpa bilang-bilang sama mama. Oke, hari ini kita sama-sama menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kami sepanjang minggu ini Tuhan.
kami sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan, lewat pikiran kami, lewat perbuatan kami, dan tingkah laku kami. Ampuni kami Tuhan, jadikan kami anak yang takut akan Tuhan, dan kami pun boleh mematuhi segala perintah-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Wow, adik-adik masih tetap semangat ya. Boleh adik-adik duduk kembali, mengambil tempat yang baik. Hari ini adalah hari Natal, ya. Adik-adik, apakah adik-adik tahu makna Natal? Ada yang tahu makna Natal? Mungkin di dalam pikiran kita bahwa Natal itu kita pakai baju baru. Natal itu ada pesta. Dan Natal itu identik dengan makanan enak mungkin ya. Nah, adik-adik, kakak mau katakan buat adik-adik bahwa firman Tuhan katakan bahwa Natal adalah Tuhan Yesus lahir ke dunia dan juga lahir di dalam kehidupan hati kita masing-masing. Nah, jadi Yesus datang mengampuni segala dosa kita. Ayo adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian Natal di hatiku. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan ungkapan isi hati kita di hadapan Tuhan. Pujian ini dengan segenap hati, seperti palungan. Ucapan syukur hati kami Tuhan. Kami meninggikan dan memuliakan Engkau. Kami mau hidup berkenan agar nama-Mu dipermuliakan. Mari kita sama-sama katakan, sebab Natal tak akan berarti.
indahnya Natal di hatiku. Kakak akan undang Ibu Pendeta Nara akan menceritakan firman Tuhan buat kita semuanya. Silakan Ibu Pendeta. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan bahwa Natal tak akan pernah berarti tanpa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di hati kami masing-masing. Oleh sebab itu ya Tuhan, di dalam sukacita Natal pagi hari ini, kami hendak bersama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa di dalam firman-Mu ada kekuatan, ada kuasa yang sanggup memulihkan keadaan kami dan memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami, mengurapi setiap kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk kami mengerti firman-Mu dan kami melakukannya. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Ya anak-anak bisa dibuka Alkitabnya. Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh mau melakukan firman itu dan yang melakukannya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Aduh belum semua ya, masih ada yang jalan-jalan gitu ya. Ayo semuanya duduk ya. Sekali lagi semuanya shalom. Iya luar biasa. Apa kabar adik-adik semua? Ada sukacita? Ada sukacita? Wah luar biasa. Ibu Pendeta lihat dari sini ya, semuanya wajahnya tersenyum gembira ya. Karena sukacita Natal ada di hati adik-adik semua. Amin ya semua ya anak-anak ya. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tadi kakak kadeksu sudah bertanya ya, apakah sebenarnya makna Natal sesungguhnya? Dan kembali sekarang Ibu Pendeta bertanya ya, apa yang anak-anak pikirkan ketika berbicara tentang Natal? Ya, apa yang anak-anak pikirkan ketika berbicara tentang Natal? Bulan Desember sudah tiba. Bulan Desember sebentar lagi. Apa yang kita pikirkan? Ya. Kalau Bu Pendeta lihat dari wajah-wajah pasti mikirin apa ya? Baju baru, sepatu baru gitu ya, mainan baru, kemudian ada kue yang banyak gitu ya. Ada hiasan-hiasan Natal, pohon Natal gitu ya. Dan ada banyak lagi perayaan-perayaan gitu kan, pergi sama papa mama kemana gitu kan, mau akhir tahun senang sekali, pasti sukacita. Dan ada lagi satu hal ya yang sering dinanti-nantikan adalah kado Natal. Nah kado Natal ini ya, semua sudah dapat kado anak-anak? Ya semua sudah dapat ya, bersukacita sekali punya kakak-kakak sekolah minggu yang datang ke rumah-rumah gitu kan, memberikan kado kepada anak-anak, itu sungguh luar biasa. Nah siapa di antara kita yang tidak mau kado? Semua pasti suka kado ya, mungkin orang-orang yang sudah penghuni tetap di kuburan gitu ya, di kuburan gak senang ya sama kado ya, tapi semasih kita ada di dunia ini kita pasti suka dengan kado ya. Kayak Cinta Laura mengatakan kan, mau gitu ya, mau bingit gitu ya, mau bingit gitu ya dengan kado ya. Bahkan kalau kita datang ke acara-acara Natal gitu ya anak-anak ya, kita pasti menunggu acara yang dinanti-nantikan kan. Bahkan kita sering mendengar bahwa MC mengatakan inilah acara yang ditunggu-tunggu gitu kan. Inilah acara yang ditunggu-tunggu apa?
pembagian door prize gitu kan. Sampailah kita kepada acara yang paling dinantikan, pembagian kado gitu. Jadi kado Natal itu sungguh sering dinanti-nantikan oleh setiap orang, tidak hanya anak-anak saja, orang-orang tua juga. Wih, senang sekali datang perayaan Natal untuk dapat apa? Dapat kado gitu ya, keluar nomornya, senang sekali door prize ya. Nah, ada dikasih oleh Tuhan pada pagi hari ini ya. Berbicara tentang Natal bahwa kita ini akan menerima kado Natal ya. Kado Natal yang tidak dapat habis ya. Kado Natal yang tidak bisa hilang, kado Natal yang tidak bisa expired gitu kan. Kalau dapat baju mungkin tahun depan sudah kekecilan, gak bisa dipakai lagi. Tetapi Tuhan saat ini datang, Tuhan memberikan kita kado ya. Bukan sembarang kado. Tetapi Tuhan memberikan kita the greatest gift of Christmas. Apakah itu? Kita melihat ayat ini ada di semuanya ya. Kita pasti semua sudah baca ayat tadi. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Natal adalah kelahiran juru selamat. Kalau berbicara tentang juru selamat adik-adik, berarti bahwa ada yang penyelamat, ada yang diselamatkan. Ada yang penyelamat, ada yang diselamatkan. Kelahiran juru selamat. Ada juru selamat, ada yang diselamatkan kan. Mungkin adik-adik pernah kena apa ya, diselamatkan dari bencana alam, mungkin kan diselamatkan dari apa ya, dari kecelakaan, mungkin dari jatuh dari jurang, atau ada banyak sekali ya, diselamatkan dari COVID yang sekarang ini mewabah di sekitar kita, di dunia ini, di bumi ini ya. Tuhan Yesus lahir menjadi juru selamat. Dikatakan bahwa dia Yesus. Yesus artinya juru selamat. Siapakah yang diselamatkan? Yang diselamatkan adalah manusia. Kenapa manusia diselamatkan? Kenapa manusia butuh keselamatan? Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, semua pasti tahu Adik ya, apa itu dosa? Ya. Apa itu dosa? Dosa perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Dosa adalah segala perbuatan bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan. Ada banyak sekali dosa. Nah, dosa ini sifatnya mengikat adik-adik ya. Dosa ini sifatnya membelenggu dan setiap orang tidak dapat membebaskan dirinya dari dosa ya. Dosa itu seperti rantai ya. Kalau Bu Pendeta bisa ilustrasikan ya. Ini apa ini? Ini bukan rantai, ini namanya tali rafiah berwarna black gitu ya, hitam. Nah, inilah dosa ya. Dosa itu mengikat. Nah, ini yang mengikat ya. Mengikat, membelenggu, merantai manusia ya. Manusia tidak bisa melepaskan dirinya. Manusia tidak bisa membebaskan dirinya oleh karena dosa ini. Ini adalah masalah terbesar bagi manusia, adik-adik ya. Tidak ada masalah yang lebih besar dari ini. Ya, yaitu dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Itu jelas. Tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Ya, oleh karena itu Natal berbicara Tuhan Yesus ya. Ayat yang tadi masih dibaca, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menyelamatkan manusia yang berdosa, yang menebus, mengampuni, sehingga manusia menjadi kudus, menjadi suci, dibenarkan, didamaikan dengan Allah. Yang tadinya bertengkar dengan Tuhan, yang tadinya bermusuhan, yang tadinya berseteru, tetapi menjadi damai. Tuhan menyelamatkan. Tuhan Yesus juru selamat. Jadi adik-adik, kado yang diberikan Tuhan, kado yang terbaik, the greatest gift of Christmas adalah Tuhan Yesus lahir menyelamatkan manusia. Ya adik-adik ya, menyelamatkan manusia, mengampuni dari dosa. Karena manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari dosa.
Dosa membuat manusia hidup dalam kebencian, hidup dalam kebohongan, hidup dalam ketakutan, dan juga menuju kepada kebinasaan, kehancuran, dan kematian kekal. Tuhan Yesus inilah yang lahir menjadi juru selamat. Sekarang pertanyaannya adalah, sudahkah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat? Wahyu 3 ayat 20 firman Tuhan demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Adik-adik, sekarang Tuhan Yesus di mana? Apakah Tuhan Yesus itu masih jalan-jalan di luar? Atau Tuhan Yesus masih menjadi tamu di hidup kita? Sekarang Tuhan mau kita membuka hati, menerima Tuhan Yesus, mengundang Tuhan Yesus masuk di hati kita, menjadi Tuhan, menjadi Raja. Artinya bahwa hidup kita ini harus dipimpin oleh Tuhan. Ya, bukan dipimpin lagi oleh keinginan diri sendiri, apalagi sukanya marah-marah, apalagi sukanya sombong, apalagi sukanya membenci, apalagi sukanya iri hati. Bukan itu lagi, bukan dosa lagi dalam hidupnya, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Raja dalam hidupnya. Ya, itu yang pertama adik-adik ya. The greatest gift of Christmas, Tuhan Yesus Juru Selamat. Dan yang kedua, kita masih baca di dalam pembacaan kita tadi, adik-adik pasti sudah hafal ya ayat ini ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan ya. Ini yang harus kita tahu ya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Apa keadaan adik-adik hari ini? Bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Apakah ada yang mengalami ketakutan? Apakah ada yang mengalami merasa sendirian? Ya, atau mengalami kesedihan? Sekarang Tuhan mau kasih hadiah. Hadiah apa? Yaitu janji penyertaan Tuhan. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tuhan Yesus lahir melalui siapa? Yusuf. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Ya, secara manusia dia tidak punya apa-apa. Bagaimana ia bisa membesarkan anak? Tuhan Yesus itu. Dan Maria hanya seorang gadis, seorang dara yang belum pernah mempunyai anak. Apalagi dia akan melahirkan seorang anak Allah maha tinggi. Sesuatu hal yang mustahil. Tetapi mereka, Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang biasa. Tetapi mereka mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf dan Maria. Adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini jika ada yang mengalami ketakutan, jika ada yang mengalami kekhawatiran tentang masa depan, tentang pendidikan, tentang orang tua, tentang uang ya. Karena COVID mungkin bapak ibunya nggak bisa kerja, ya, uang jajan berkurang gitu kan, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa shopping, dan banyak lagi. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai adik-adik ya, menyertai adik-adik, menyertai juga orang tua, papa mama semua. Tuhan menyertai. Kan ada lagu ini ada dia. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ayo berdiri. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Jadi ada dikasih oleh Tuhan. Pesan Natal hari ini luar biasa. The greatest gift of Christmas, bahwa Yesus lahir di hati kita. Dan janji Tuhan, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau berkenan lahir ke dunia ini. Engkau berkenan datang ke dalam dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kami yang mau membuka hati kami, Tuhan berkenan masuk dan tinggal diam di hati kami. Lahir di hati kami. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sehingga Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin hidup kami dari hari ini sampai selamanya. Bukan lagi perbuatan dosa. Bukan lagi keegoisan. Tetapi Tuhan Yesus yang memimpin kehidupan kami. Dan kami juga percaya ya Tuhan, kami tidak akan pernah menjadi takut lagi. Tidak khawatir, tidak bimbang. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan Immanuel, Allah beserta kita. Yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih buat hadiah Natal. Tuhan lahir di hati kami dan Tuhan berjanji menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin. Wah, firman Tuhan yang luar biasa. Kakak yakin adik-adik pasti diberkati. Nah, yang diberkati Tuhan sekali lagi kita tepuk Christmas ya. Oke, tepuk Christmas. Yesus lahir di hatiku, di hatimu. Wow, Tuhan Yesus lahir di hati kita. Nah, adik-adik, mari kita semuanya untuk mengambil tempat duduk yang baik. Sebentar kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yang menaikkan doa syafaat, saya persilahkan Marcel, Karel dan Coco. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kelahiran-Mu di dunia ini sebagai juru selamat yang menembus dosa-dosa kami. Kami sangat bersyukur atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, orang tua yang baik, keluarga, makanan dan minuman, tempat tinggal, dan waktu untuk bisa merayakan Natal bersama keluarga. Tuhan, berkati keluarga kami agar sukacita Natal tetap tinggal di keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan menolong dan memampukan Bapak Presiden Jokowi serta jajaran pemerintahannya agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Luputkan bangsa ini supaya tidak terjadi perpecahan dan musibah. Bawalah bangsa ini pada pertobatan sehingga gereja-Mu boleh menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan memberitakan kabar baik bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, baik orang tua, kakek dan nenek, ataupun mereka yang tidak kami kenal. Sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu sehingga mereka bisa merayakan Natal di tahun ini. Berkati juga teman-teman kami yang berulang tahun, agar kasih Tuhan melimpah atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih buat Marcel, Karel dan Coco sudah berdoa syafaat buat kita semuanya. Nah, hari ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujianmu.
menyerahkan persembahan kita di dalam doa, saya minta Kak Putu yang akan berdoa buat kita. Ya, baik adik-adik, kita akan membawa uang persembahan kita kepada Tuhan. Kita ambil sikap duduk yang baik, kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sangat mengasihi kami, kasih Tuhan kekal atas kehidupan kami. Berkat-berkat Tuhan sungguh nyata bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua oleh karena kasih Tuhan. Saat ini Bapa, sebagai ungkapan syukur kami membawa uang persembahan kami. Biarlah Tuhan Engkau menyucikan dan menguduskan, sehingga uang persembahan ini sungguh bisa dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi adik-adik sekolah minggu, anak-anak-Mu yang sudah mempersembahkan uang persembahan, biarlah Engkau memberkati mereka, memberkati kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan, sehingga mereka bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Hai Siarkan di Gunung. Persilakan Ibu Pendeta akan berdoa berkat buat kita semua. Anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembalilah ke dalam setiap aktivitas masing-masing. Selamat merayakan Natal bersama dengan keluarga, dan sekarang arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra Natal, menyertai, memberkati anak-anak sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita benar-benar menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Wi akan mengumumkan pemenang lomba Natal. Nah, siapa yang sudah tidak sabar tahu siapa pemenangnya? Nah, kakak-kakak sekolah minggu sungguh salut, kami mengacungkan kalau bisa 4 jempol untuk adik-adik karena sungguh bersemangat dalam mengikuti lomba Natal 2020 ini. Walaupun kita hanya beribadah dari rumah, tapi semua yang mengirimkan, baik itu foto, menghafal ayat maupun storytelling, itu menggambarkan sukacita adik yang sungguh luar biasa.
Nah, oke, siap-siap ya. Kakak akan mulai dari lomba foto Natal. Siapa nih kira-kira pemenangnya? Kawi akan mulai dari juara 3. Jadi juara 3 dari lomba foto Natal ini adalah siapa ya? Amira. Selamat Amira. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk adik-adik yang belum menang nanti jangan putus asa ya. Jangan sedih karena yang namanya lomba ada kalah dan menang. Kita lanjut sekarang ke juara 2 lomba foto Natal. Juara 2 jatuh kepada Remon. Selamat Remon. Ya, Remon fotonya ekspresif sekali. Nah, sudah juara 3, juara 2, kira-kira siapa ya juara satunya? Sudah siap? Juara 1 lomba foto Natal kita adalah Amanda. Selamat Amanda. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Yang tidak menang bukan berarti fotonya jelek, semuanya fotonya bagus-bagus. Ya, tetapi kembali lagi karena ini adalah lomba, ada yang menang dan ada yang kalah. Yang belum menang, ayo dicoba lagi di lomba-lomba berikutnya. Nah, kita lanjut ke lomba menghafal ayat. Wah, ini juga adik-adik sungguh luar biasa dalam menghafal ayat. Ya, semuanya hafal, kemudian geraknya juga luar biasa. Kakak akan mulai dari juara 3 juga. Juara 3 lomba menghafal ayat jatuh kepada Laura. Selamat Laura. Shalom teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Saya Laura dari kelas Madya 5. Mari menghafalkan ayat Alkitab 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Wah, itu juara 3. Nah, siapa ya yang juara 2? Ada yang tahu nggak kira-kira siapa juara 2-nya? Ada yang bisa menebak? Juara 2 lomba menghafal ayat jatuh kepada Kiara. Selamat Kiara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Kiara, saya dari kelas Madya 5. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih. Wah, adik-adik kita sungguh hebat-hebat dan luar biasa. Nah, sekarang tiba saatnya Kawi mengumumkan juara 1 lomba menghafal ayat. Juara satunya adalah Revaya. Selamat Revaya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, yuk kita menghafalkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, itu adalah lomba foto Natal dan lomba menghafal ayat. Masih ada satu lomba lagi adik-adik, yaitu lomba storytelling. Ya, nah, ayo siap-siap kita dengarkan. Juara 3 lomba storytelling adalah Kak Peter. Selamat Kak Peter, Tuhan memberkati.
Pada zaman pemerintahan Darius, Darius mengangkat 120 orang wakil-wakil raja yang akan dia tempatkan di seluruh kerajaan. Dan Darius juga mengangkat 3 penjabat tinggi, dan salah satunya adalah Daniel. Wakil-wakil raja harus memberikan laporan kepada penjabat tinggi atas pertanggungjawaban yang telah ia lakukan. Terlebih lagi, Daniel itu adalah seorang yang disukai oleh raja. Ia mendapatkan kedudukan paling tinggi di atas para penjabat tinggi lainnya. Nah, kita lanjut ke juara 2 lomba storytelling. Siapa ya juara 2-nya? Yang dapat juara 2 adalah Kak Matthew. Yeay, selamat Kak Matthew. Tuhan berkati. Di suatu bangsa, yaitu bangsa Israel, hiduplah seorang anak muda yang bernama Daud. Kesehariannya Daud adalah mengembalakan kambing domba milik ayahnya. Suatu hari, ayah Daud yang bernama Esai menyuruhnya membawa roti dan gandum untuk diberikan kepada kakaknya. Daud pun menerima apa yang disuruh oleh bapaknya. Keesokan paginya, Daud bergegas dengan sangat cepat ke tempat kakak-kakaknya. Wah, kakak-kakak kita ini sungguh luar biasa dalam storytelling. Ya, jadi semuanya bisa menceritakan dengan sangat baik loh adik-adik. Nah, jadi yang mendapat juara 1 lomba storytelling adalah Kak Tasya. Selamat Kak Tasya. Shalom! Today I want to telling a story. The title is Daniel in the Lion's Den. Darius was a new king of Babylon. He was very smart. He picked 120 of the very best people in his kingdom to help him rule. He picked 3 of them to be in charge, and Daniel was one of those 3 men. King Darius respected Daniel so much, he thought about making him the ruler over the whole kingdom. The other leaders were jealous. They planned to find some fault about Daniel, so they could get Daniel in trouble with the king. No matter how they tired, this leader couldn't get anything bad about Daniel, because Daniel was true to king in all that he did. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua karya adik-adik ya. Jangan pernah menyerah, ya, teruslah berkreasi. Ya, semoga yang belum menang hari ini bisa menang di lomba-lomba selanjutnya. Dan akhir kata kami mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kita menutup dengan lagu Merry Christmas and Happy New Year. Selamat
Tuhan.